Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah teknik presentasi dengan PowerPoint dalam seminar proposal skripsi. Jadi nanti ketika kita mempresentasikan proposal seminar kita, itu harus kita presentasikan dalam bentuk PowerPoint. Jadi selain kita memberikan proposal kepada dosen penguji yang nantinya akan menjadi dosen pembimbing kita harus mempersiapkan slide presentasi PowerPoint. Jadi tidak cukup hanya dengan proposal yang kita berikan kepada dosen tersebut. Nah, dalam membuat slide presentasi proposal, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita lihat yang pertama, di latar belakang. Di latar belakang, apa yang harus kita sebutkan? Jadi tidak semua isi proposal kita copy paste ke dalam slide presentasi, tidak. Jadi kita hanya mengambil bagian-bagian tertentu yang merupakan hal yang sangat krusial dalam proposal kita untuk kemudian kita presentasikan. Nah, jadi tidak semuanya kita copy paste. Dan memang saya sangat menganjurkan slide presentasi itu tidak dibuat dalam bentuk copy paste. Jadi buatlah semenarik mungkin. Ya, semenarik mungkin dengan menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan dalam PowerPoint. Ya, nanti akan saya perlihatkan contoh sederhana saja, dan kalian bisa berkreasi lebih dari contoh yang akan saya perlihatkan nanti. Intinya adalah buatlah PowerPoint itu semenarik mungkin dan bukan hanya terlihat bahan-bahan copy paste saja. Kalau bisa bahasakan dengan bahasa sendiri. Nah, kita lihat. Pertama, tentu kita harus kemukakan dulu dalam slide kita itu latar belakang. Tapi tidak semua isi latar belakang kita masukkan ke situ. Apa yang harus kita masukkan? Pertama sekali adalah kita meneliti topik apa. Artinya kita meneliti tentang apa. Dan yang perlu kita sebutkan di sini bukan judul. Nah, itu diingat baik-baik ya. Ketika saya menyebutkan meneliti topik apa, itu bukan berarti judul yang kita masukkan ke situ. Tetapi yang kita sebutkan adalah, dalam presentasi kita itu adalah, kita meneliti tentang apa. Dan untuk melihat kita meneliti tentang apa, tentu dia larinya ke rumusan masalah. Jadi kita buatlah rumusan masalah tadi dalam bentuk pernyataan, kalimat pernyataan. Walaupun nanti juga harus kita sebutkan di bagian rumusan masalah secara khusus. Jadi, meneliti topik apa, itu fokusnya ke rumusan masalah. Yang kedua, alasan meneliti topik itu. Apa alasan kita meneliti tentang topik yang kita tentukan itu, alasannya apa? Itu juga perlu kita sebutkan di presentasi kita, dan kita sebutkan secara singkat, padat, jelas, bukan copy paste. Kemudian kita sebutkan contoh kasus yang berkaitan dengan topik yang kita sebutkan itu. Ya, contoh kasus yang berkaitan dengan topik yang kita sebutkan tersebut. Untuk apa? Untuk memperkuat alasan tadi. Nah, contoh kasus ini nanti bisa kita sebutkan di sela-sela alasan ini juga boleh, atau secara terpisah. Itu tergantung teknis. Bagaimana cara kita menulis. Intinya adalah kita sebutkan contoh kasus supaya alasan kita meneliti lebih kuat. Sesudah itu, kita tulis rumusan masalah. Ya, maaf. Bukan masalah, penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu itu penting. Kita sebutkan sesudah kita menyebutkan contoh kasus. Baru kemudian rumusan
masalah. Rumusan masalah, kita sebutkan rumusan masalahnya apa. Kemudian manfaatnya, manfaat penelitian juga kita sebutkan, definisi operasional kita sebutkan, lalu hipotesis penelitian jika ada. Ini biasanya penelitian-penelitian kuantitatif. Ya, penelitian-penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif, dia tidak perlu hipotesis. Yang perlu hipotesis itu penelitian umumnya adalah penelitian-penelitian kuantitatif. Dan ini sudah pernah saya singgung di mata kuliah metode penelitian. Kita beranjak ke kajian teori dan metode penelitian. Nah, sesudah kita sebutkan latar belakang, kita juga perlu menyebutkan kajian teori. Tetapi kajian teori ini bukan copy paste semuanya. Lagi-lagi saya sebutkan bukan copy paste. Kita hanya menyebutkan bagian penting. Mana bagian penting? Menurut saya yang paling krusial yang perlu kita sebutkan dalam kajian teori itu adalah konsepnya saja. Konsepnya, bukan penjelasannya. Penjelasannya itu bisa kita jelaskan dengan ketika kita presentasi. Jadi yang kita tuliskan di slide PowerPoint itu adalah konsep-konsepnya saja. Dan contoh sederhana. Sisanya kita jelaskan dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu. Dan konsep yang kita singgung di kajian teori itu adalah konsep yang ada kaitannya dengan variabel penelitian kita. Misalnya kita menganalisis kesalahan bahasa pada surat kabar. Nah, konsep yang kita sebutkan di situ adalah kesalahan bahasanya. Kesalahan bahasa bidang apa? Ejaan, morfologi, sintaksis. Kita sebutkan contoh beberapa. Lalu baru kemudian kita hanya atau kita menyebutkan apa itu pengertian surat kabar. Nah, itu kan juga variabelnya. Surat kabar itu apa? Contoh surat kabar apa saja? Sudah selesai. Jadi kalau misalnya ada kajian teori itu 10 halaman atau 15 halaman, jangan ke 15 halamannya dimasukkan ke slide, tidak perlu. Cukup masukkan konsep-konsep beserta contoh. Sisanya kita bahasakan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya di metode penelitian juga sama. Jangan copy paste. Kita cukup sebutkan, misalnya pendekatan dan jenis penelitian. Kita sebutkan pendekatan penelitian ini adalah, malah lebih baik jangan tulis pendekatan penelitian ini adalah. Cukup kita sebutkan pendekatan penelitian 1, 2. Jenis penelitian 1, 2 misalnya. Jadi cukup seperti itu, tidak perlu kita mengcopy paste semua, tidak perlu. Nah, kemudian di populasi dan sampel penelitian sama, kita sebutkan populasinya apa, sebutkan populasi berapa, populasinya berapa, sampelnya berapa, kemudian teknik pengumpulan sampelnya bagaimana, sudah selesai. Begitu juga di teknik pengumpulan data, kita sebutkan di teknik pengumpulan data penelitian ini apa, kita pakai teknik apa, sudah selesai. Begitu juga dengan teknik analisis data dan teknik penyajian hasil analisis data jika ada. Jadi tidak perlu kita copy paste di sini. Nah, tadi saya menyinggung bahwa buatlah slide presentasi itu semenarik mungkin. Kalau bisa ketika kita presentasi itu selesai dalam waktu 15 menit selesai atau 10 menit selesai. Kalau kita copy paste semua, kalau proposal tebalnya ada 30 halaman, ke 30 halaman itu kita copy paste, tidak akan cukup waktu setengah jam. Nah, itulah guna PowerPoint, ya. Power itu kekuatan. Jadi digabungkan dengan poin. Jadi poin-poin yang kuat. Artinya adalah yang kita sampaikan dalam PowerPoint itu adalah poin-poin yang mampu ketika kita sampaikan itu mampu menggugah si pembaca. Nah, jadi poin-poin yang memiliki power saja yang kita sampaikan di PowerPoint. Jadi bukan copy paste. Nah, pengalaman saya beberapa kakak lighting kalian itu sebelumnya ada beberapa yang presentasinya itu copy paste. Di copy, di paste, copy paste, tidak ada kreativitas di situ. Nah, itu tidak bagus juga.
dan tidak efektif. Tidak efektif. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat contoh. Nah, tapi yang saya tampilkan ini hanya contoh sederhana ya, contoh sederhana. Dan kalian bisa, saya rasa kalau kalian mau bisa lebih dari ini. Umpamanya ada apa namanya? Ada ini satu contoh slide presentasi punya kawan saya. Kita lihat. Judulnya penggunaan teknik mind map untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Nagan Raya. Ya, kita lihat. Ini latar belakangnya. Ya, ini model latar belakangnya. Jadi bukan copy paste. Bukan copy paste. Jadi saya menyarankan modelnya seperti ini. Kan? Bukan copy paste misalnya begini. Ya, kita ambil satu contoh PowerPoint. Ya. Kita ambil materi misalnya. Kita ambil materi. Ya. Lalu kita copy paste di sini. Nah, misalnya materinya saya ambil supaya cepat. Kita ambil di internet misalnya ya. Materinya. Nah, maksud saya copy paste seperti ini. Ya, kita ambil, misalnya umpamanya ini proposal ya. Nah, kita ambil semua. Lalu kita copy paste. Dah, selesai. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita copy paste lagi di sini. Bukan itu maksudnya. Ini kalau begini model presentasi itu sangat tidak efektif. Jadi model presentasi minimal seperti yang saya contohkan ini. Jadi dia menulis poin-poin yang memiliki power di sini. Ini poin-poinnya yang memiliki power. Membaca pemahaman merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk mencapai kompetensi membaca pemahaman tersebut, usaha guru mutlak diperlukan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memilih teknik pembelajaran. Membaca pemahaman merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Senagan. Kompetensi membaca pemahaman dan menceritakan kembali oleh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 masih rendah. Nah, ini poin-poin penting. Dari sini nanti dia arahkan peta lagi ke sini, mind map. Jadi salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memilih teknik pembelajaran yaitu teknik mind map. Begitu juga dengan ini, masih rendah, kompetensinya masih rendah. Dia buat nilai KKM 70. Jadi untuk meningkatkan nilai KKM 70 ini, cara yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan menggunakan teknik pembelajaran yaitu mind map. Sudah, simple, selesai. Ya, selesai hanya dalam satu halaman. 3 halaman latar belakang hanya ada dalam satu halaman. Jadi tidak perlu bertele-tele. Ambil poin-poin yang saya sebutkan tadi, sebutkan di sini. Itu di latar belakang. Nah, sisanya ya. Nah, ini poin-poin penting yang dibuat ya. Nah, kemudian ini dia menyebutkan alasan dipilih membaca inferensial. Jadi penelitian ini menggunakan teknik membaca inferensial. Jadi dia memilih membaca inferensial. Dia menyebutkan alasan mengapa dia memilih. Nah, ini jadi dibuat dalam bentuk poin-poin seperti ini. Nah, lalu dasar penelitian. Dasar penelitian ini penelitian terdahulu. Dia sebutkan di sini penelitian terdahulu ini ya. Nah, ini lagi ya. Nah, dasar penelitian. Lalu dia sebutkan rumusan masalah. Ini. Satu, ini rumusan masalah 1, ini rumusan masalah 2. Kemudian tujuan penelitian juga begitu. 1, 2. Lalu manfaat. Nah, manfaat ini yang dia buat seperti ini.
Kalau sudah banyak kita buat seperti yang di atas, sesekali kita buat begini tidak apa-apa. Tapi kalau ingin dibuat juga seperti yang di atas tadi, atau dengan sesuatu yang lebih berkreasi lagi juga lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini apa namanya, konsep penelitian. Nah, ini lagi. Jadi dia buat seperti poin-poin penting, dia masukkan poin-poin penting. Nah, ini landasan teori. Kalau kita kajian teorinya, dia masukkan membaca adalah tahapan membaca. Nah, kemudian tingkatan membaca. Nah, hanya ini yang dia sebutkan. Nah, juga tingkatan membaca pemahaman. Ya. Pembelajaran membaca di sekolah. Teknik mind map. Nah, mengapa dia sebut teknik mind map? Karena teknik mind map ini adalah variabel penelitian dia, makanya dia sebutkan di situ. Nah, kemudian perbedaan mind map dan cara mencatat tradisional. Mengapa dia sebutkan ini? Karena ini menjadi bagian dari penelitian nanti. Nah, begitu. Jadi hampir semuanya di sini adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh si pemilik presentasi ini kepada dosen pengujinya. Nah, dia tampilkan contohnya. Ini kajian teori. Lalu dia buat hipotesis penelitiannya. Kemudian baru masuk ke metode. Nah, ini metodenya. Perhatikan ini, dia buat metode seperti ini. Rancangan penelitian, penelitian eksperimen, menguji hipotesis dua variabel, yaitu bebas terikat, variabel bebas, ada teknik mind map untuk meningkatkan, lalu ada hasil belajar. Hanya seperti ini. Ya. Nah, penelitian eksperimen. Nah, di sini dia sebutkan deskripsinya sedikit. Nah, ini desain eksperimen. Kemudian prosedur penelitian. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Jadi begitu yang saya maksud model-model penelitian. Nah, ini juga ada dia singgung tentang tahap-tahap penelitian. Ya. Nah, ini tahap-tahapnya. Kemudian ini lanjutannya tahap kedua, ketiga ya. Kalau yang di atas tadi tahap pertama, ya di tahap pertama ini apa yang diajarkan di tahap pertama disebutkan di sini ya. Ini. Ya. Kemudian tahap kedua, tahap ketiga. Jadi semua dalam bentuk poin-poin. Begitu juga populasi dan sampel. Nah, ini ya. Nah, teknik pengumpulan data. Nah, ini juga dia sebutkan seperti ini. Kemudian jadi simple saja dia seperti ini. Nah, hasil penelitian. Nah, ini sudah masuk ke hasil. Jadi tidak perlu bertele-tele kita mempresentasikan proposal kita itu sampai 30 halaman ya, tidak perlu kita melakukan hal itu. Ya, jadi cukup yang kita presentasikan itu adalah poin-poin yang penting saja yang kita presentasikan, dan jangan copy paste, tapi kita ambil poin penting yang kira-kira ketika kita sampaikan ini nanti bisa membuat si penguji itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi begitu. Jadi pesan saya adalah tulislah slide proposal dengan memperhatikan poin-poin yang sudah saya sebutkan ini. Kemudian tulislah semenarik mungkin. Semenarik mungkin. Tetapi ingat, walaupun menarik, yang kita buat itu juga sifatnya formal. Perhatikan juga formalitas. Nah, gitu ya. Kalaupun menggunakan animasi, gunakan animasi-animasi sederhana. Ya. Jangan sampai nanti pengujinya juga bosan melihat. Gitu. Jadi gunakan saja animasi-animasi sederhana. Ini tips, trik dari saya atau langkah-langkah yang perlu saya jelaskan ketika kalian nanti mempresentasikan proposal kalian dalam seminar proposal nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.